Baik, selamat pagi menjelang siang. Siswa kelas 2A, selamat tahun baru ya. Semoga di tahun 2022 ini anak-anak kelas 2A ini tambah ceria lagi belajarnya, tambah semangat pastinya ya. Kemudian prestasinya juga bagus ya, mendapat nilai yang sangat memuaskan. Untuk itu yang sudah rajin lebih rajin lagi, yang sudah baik lebih baik lagi. Ya, kita lanjut pembelajarannya. Oke, semuanya wajib sudah kelihatan. Ini sudah saya buka slide-nya. Semuanya kelihatan. Ya, nah kita lanjut. Ini mau tampilkan slide materinya, yaitu bab 3 mengenai tempat hidup hewan dan tumbuhan. Kita mau belajar nih mengenai hewan dan tumbuhan. Habitatnya, tempat tinggalnya atau tempat hidupnya. Oke. Nah, hari ini adalah hari Senin, tanggal 3 Januari tahun 2022. Harus semangat belajarnya ya. Sudah tahun 2022. Oke, Jeponia? Ciayo? Ya. Nah, silakan dibuka dulu bukunya, Nak. Sudah? Topiknya yang ini ya. Jangan salah halaman ya. Jadi, kita mau mempelajari mengenai hewan yang hidup di darat, kemudian ada hewan yang hidup di hutan, kemudian ada hewan yang hidup di padang rumput yang sangat kering, dan terakhir adalah hewan yang ada di kutub. Nah, di kutub, tempat yang suhunya sangat dingin sekali. Jadi, sebelum itu, kita harus baca dulu deskripsinya. Nah, ya, baca dulu deskripsinya mengenai contoh makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Oke, saya mau panggil Acila Resa. Silakan Acila. Ya, Miss. Baca, Miss. Kamu telah belajar tentang penampakan alam. Penampakan alam terdiri dari daratan dan perairan. Daratan dan perairan menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Contoh makhluk hidup adalah hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ada hewan yang hidup di darat. Ada juga hewan yang hidup di air. Ada juga hewan yang hidup darat dan air. Begitu juga dan tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. ya, terima kasih ya Acila. Besok-besok harus percaya diri, Nak. Harus kuat lagi suaranya, boleh? Iya, boleh ya. Sudah baik hari ini, namun next time harus lebih jelas lagi ya. Nah, jadi di sini kita mau belajar mengenai hewan yang hidupnya di darat. Ada juga hewan yang hidupnya di air. Ada juga hewan yang hidupnya di antara darat dan air, dua alam. Nah, ya. Yuk kita pelajari dulu yuk di halaman 42 yuk. Tempat hidup hewan. Coba nih panggil Fabio. Ada Fabio? Ada ya. Oke, silakan Fabio. Yuk baca dulu yuk. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan tempat hidup. Setiap hewan memiliki tempat hidup. Hewan memerlukan tempat hidup untuk tumbuh, mencari makanan, dan berkembang biak. Lanjut, dapatkah kamu menyebutkan hidup hewan-hewan yang ada pada gambar? Oke, terima kasih ya Fabio. Berkilir ya, Nak. Sekarang Jaiden Nathaniel Hartono.
Semut, di mana tempat aslinya, Nak? Nah, di gambar apa ini? Semut. Nyamuk. No, nyamuk. Semut, sayang. Di mana hidupnya, sayang, semut ini? Zaidan? Hah? Diulangin ya, Nak. Coba didengarkan dulu, disimak baik-baik. Miss bertanya sama Zaidan Natania. Oke? Di manakah tempat hidup semut? Silakan jawab, Zaidan. Karang, Miss. Di mana, Nak? Karang. Di mana itu? Miss kurang jelas, sayang. Coba Miss cancel dulu ya. Coba Miss panggil Dariela Darwin deh. Bentar ya, Zaidan. Silakan Dariela Darwin. Yes, Miss. Iya, coba. Tanah, Miss. Di tanah, di dalam tanah ya. Oke, benar. Kemudian setelah itu Dariela, ini gambar apa? Dariela? Cacing, Miss. Cacing gimana hidupnya? Apa, Miss? Enggak kedengaran. Oke, mungkin jaringan ya Dariela. Oke, nggak apa-apa ya. Coba Miss cancel dulu ya. Siapa tahu ada temen yang jaringannya lancar. Coba Jekonia. Jekonia. Yes, Miss. Oke, ini gambar apa, Nak? Itu gambar cacing, Miss. Cacing gimana hidupnya? Tempat hidup di mana? Cacingnya di mana tempat hidupnya? Cacing hidupnya di dalam tanah, Miss. Iya, cuma bedanya kalau di semut ini dia masih di atas permukaan tanah. Sama-sama sih, dia suka menggali lubang ya semut ini yang mengkorek-korek untuk tempat sarangnya, sarang semut, sama-sama di tanah. Tapi dia masih bisa di atas permukaan tanah juga si semut ini. Tapi kalau si cacing ini sama-sama tanah juga, tapi ini dia di dalam karena dia fungsinya untuk menyuburkan tanah. Ya, kalau banyak cacing di rumah kamu, tapi di dalam tanah ya maksudnya, itu sangat baik tanahnya, Nak, bisa subur. Ya. Oke, selanjutnya, Jekonia. Sapi, di mana tempat hidupnya? Di darat, Miss. Di darat, benar sekali ya. Sapi ini hidupnya di darat. Kemudian, ayo di mana nih tempat hidupnya? Di darat, Miss. Di darat juga. Kadang-kadang dia di air juga loh berenang. Nah ya, bebek kadang-kadang mau dia di kolam-kolam berenang ya. Kemudian ini, di mana tempat hidupnya? Kupu-kupu hidup di darat, Miss. Hidupnya di darat juga. Oke ya. Berarti ini kelompok hewan yang hidupnya di darat. Terima kasih Jekonia. Oke, selanjutnya halaman 43. Nah. Saya mau panggil Adera Ashifa. Ada Adera? Halo, ada Adera Ashifa? Yes, Miss. Ya, silakan baca, Nak. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat disebut hewan darat. Hewan darat melakukan kegiatan di darat. Hewan darat ada yang hidup di peternakan, hutan, padang rumput kering, dan di kutub. Lanjut, Nak. Hewan darat di peternakan. Di peternakan, sapi, domba, dan kuda adalah contoh hewan darat. Sapi, domba, dan kuda berkembang biak
dan mencari makan di padang rumput hijau. Sapi, domba, dan kuda juga dipelihara manusia sebagai hewan ternak. Baik, terima kasih Adera. Nah, tadi Adera menjelaskan sedikit ya. Ini gambar sapi. Siapa yang suka sapi? Melihat sapi? Semuanya suka sapi ya. Karena lucu ya, hewannya sangat sepertinya sangat bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, coba semuanya perhatikan dulu, nak. Wah, nggak cukup ya. Oke, lagi ini aja lah, Miss lihat gambarnya ya. Nah, hewan sapi, kemudian ini sapi, kemudian domba, gambarnya kecil ya. Oke, Miss besarkan, saya ulangin ya. Hewan sapi, bagaimana suara sapi ya? Coba yang tahu siapa nih suaranya. Coba dulu Kaidan. Ada Kaidan. Bagaimana suara sapi Kaidan? Mo. Oke. Kemudian hewan domba. Ini hewan domba nih. Tunggu bentar ya. Nah, bagaimana suara domba Kaidan? Be. Oke. Kamu tahu ya domba ya. Ini gambarnya ya. Domba. Kemudian yang terakhir adalah hewan kuda. Bagaimana suara kuda? Iya, jadi hewan-hewan ini nak suka makannya rumput. Dia nggak makan ikan, nggak makan daging, makannya rumput. Makanya dibilang hewan darat di peternakan. Jadi sapi, domba, kuda berkembang biak dan mencari makan di padang rumput. Nah, hewan-hewan ini bisa kita manfaatkan loh tenaganya. Kalau sapi ini nanti bisa bantu kita mau bajak-bajak sawah juga bisa, ya, atau bawa gerobak juga boleh. Kemudian kalau si kambing ini bisa kita manfaatkan. Kita ambil kulitnya ini bisa untuk pakaian tekstil banyak. Kemudian ini kuda, ini kan dia kuat lari tuh. Nah, kita manfaatkan bawa gerobak, bawa barang bisa, ya. Nah, jadi si sapi, si domba, si kuda ini dipelihara oleh manusia sebagai hewan ternak. Nah, ya, hewan ternak. Sudah tahu? Oke, sudah tahu ya. Oke, kita lanjut. Coba Miss mau panggil dulu Soner. Ada Soner? Mau baca nak? Ya, silakan Soner. Baca dulu ya. Lanjut. Bebek dan ayam juga termasuk hewan darat. Bebek dan ayam mencari makan dan berkembang biak di darat. Bebek dan ayam diternakkan oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Siapa yang tadi pagi sarapannya telur? Coba saya mau lihat dulu. Yang tadi pagi sarapannya telur. Atau tadi pagi sarapannya ayam goreng? Semuanya. Oke, favorit ya, favorit makan telur. Berarti bagus, mengandung protein ya. Baiklah, lanjut ya. Nah, tadi Soner sudah baca sedikit keterangannya. Nah, ini gambar apa ini? Miss mau panggil Jenika. Ada Jenika? Jenika. Laurencia Jingga. Iya nih. Oke, ini gambar apa, nak? Bebek dan ayam. Yang mana bebek, yang mana ayam? Ini gambar apa? Yang ini? Ayam. Ayam. Yang ini gambar apa? Bebek. Oke, bagaimana suara ayam? Bagaimana suaranya? Siapa yang tahu suara ayam? Oke, petok-petok kata si Jenika. Oke, bagaimana suara bebek? Oke, kuek, 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 kuek. Nah, ya Jenika sudah menirukannya. Oke, thank you Jenika. Jadi,
si bebek dan si ayam ini sama-sama hewan darat juga. Nah ya, sama-sama hewan darat juga. Si bebek dan si ayam ini mencari makan dan berkembang biak di darat. Dia bisa bertelur, banyak telurnya itu di darat. Ya, kemudian si bebek sama si ayam ini sama juga dipelihara oleh manusia untuk sebagai hewan ternak diambil daging dan telurnya. Siapa di rumahnya memelihara ayam? Siapa di rumahnya memelihara ayam? Nggak ada. Erlin. Siapa di rumahnya yang memelihara bebek? Tania. Tania melihara apa, nak? Oh, nggak ada dua-duanya. Ayam, oh ayam. Jadi setiap pagi sering kasih makan ayam ya. Nah, jadi si Tania ini dia melihara ayam untuk hewan ternak di rumahnya. Karena Tania ini mengambil manfaat dari ayam yaitu daging dan telurnya begitu ya. Oke, semua Fabio pernah melihara ayam, oke ya. Kenapa ayamnya? Oh, ayamnya udah terbang ya. Oke, apa ya Fabio? Oke, ini sudah paham ya. Kita lanjut di halaman 44. Coba halaman 44. Hewan apa lagi? Itu hewan darat yang ada di hutan. Pernah jalan-jalan ke hutan? Nggak pernah ya. Ya. Coba kita lihat hewan-hewan apa saja yang ada di hutan. Mau tahu nggak hewannya? Mau dong. Oke. Coba dulu dipanggil Pania ya. Pania Irisa, silakan baca dulu, Nak. Ya, Pania. Yes. Hewan apa saja yang ada pada gambar di bawah ini? Di manakah hewan-hewan tersebut hidup? Hewan-hewan tersebut adalah hewan darat di hutan. Hutan. Hutan adalah rumah bagi aneka hewan dan tumbuhan. Selain hewan tersebut, hewan yang hidup di hutan antara lain orang hutan, beruang, madu, gajah, dan berbagai jenis serangga. Oke. Ini hewan apa ya, Pania? Coklat, Miss. Coba baca, aku orang hutan. Aku orang hutan. Rumahku di hutan. Yo, jagalah hutan agar rumahku tidak rusak. Iya, terima kasih ya Pania. Nah, ini adalah makhluk hidup juga, Nak, yaitu orang hutan. Nah, orang hutan ini tinggalnya di hutan, ya. Bisa jelas nggak yang disampaikan? Jelas ya. Jadi ini adalah gambar orang hutan. Sekali lagi dijelaskan ya. Orang hutan ini tinggalnya di hutan sayang. Nah, jadi kalau kita singgah ke hutan, jalan-jalan gitu ya, melihat keindahan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, jangan merusak rumah si orang hutan. Nanti dia nggak punya rumah. Nah, dia nanti nangis sedih. Karena rumahnya dijarah oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita saling menyayangi makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik menjaga rumahnya juga di hutan. Kalau bisa kita menyumbang tanaman, bibit kecil boleh ya. Supaya rumahnya jadinya hijau, asri, hutannya hijau ya. Oke, selanjutnya hewan-hewan yang ada di hutan ya. Coba saya panggil lagi Sapi Widisana. Silakan Sapi. Halo Sapi. Yes, Miss. Ya, coba dilihat dari buku kamu nak, hewan-hewan yang ada di hutan saya. Apa saja yang pertama? Burung membuat sarang di atas pohon.
Burung hinggap dari satu pohon ke pohon lain. Ada burung cendrawasih ya, yang ada di hutan. Kemudian Safi, Ular bersembunyi di balik ranting pohon atau lubang di tanah. oke, kemudian ada hewan ular, kata Safi. Ular ini dia suka bersembunyi di ranting pohon yang sangat besar atau di lubang-lubang di dalam tanah. Apalagi Safi hewannya? Nah, Macan tutul biasanya beristirahat di dahan pohon. oke, macan tutul. Thank you ya, Safi. Macan tutul ini mirip seperti harimau. Hanya saja kalau dia harimau kan belangnya kan banyak ya, besar-besar ya. Tapi kalau macan tutul belangnya bintik-bintik begini aja. Nah, oke. Macan tutul dia suka beristirahat di dekat pohon-pohon yang sangat besar. Oke, selanjutnya Salomo. Coba Salomo. Macan No, macan. keras membuat sarang di atas pohon. Kera akan turun ke tanah untuk mencari makan. Pernah lihat kera nggak Salomo? Nggak pernah ya? Enggak, Miss, tapi lihat cuma monyet sama gorila. Oh, banyak sekali ya. Oke ya. Nah, jadi banyak lagi hewan-hewan yang ada di hutan. Tahu-tahu Salomo? Selain ini banyak lagi. Coba sekarang Salomo boleh baca. Badak bercula satu. Ya. Badak bercula. Halo, Salomo. Ya, Ya, silakan baca nak dulu. Badak bercula satu. Silakan Salomo. badak bercula satu di Indonesia. Lebih dikenal dengan badak Jawa. Badak bercula satu ini sangat rentan punah. Rentan apa? Halo Salomo. Badak, iya, rentan punah. ya, Lanjut ya nak, baca kembali. Habitat badak bercula satu hanya ada di ujung kulon. Badak bercula satu merupakan ikon yang sangat penting bagi Taman Nasional Ujung Kulon. Terima kasih Salomo. Nah, jadi kalau Salomo jalan-jalan ke ujung kulon, kamu akan berjumpa dengan badak bercula satu. Ini merupakan ikon di Indonesia. Tapi dia sangat rentan punah karena jumlahnya sedikit, nah. Jadi nggak boleh diburu ya, harus dilestarikan. Nah, selain badak bercula satu, ini tulangnya. Tulang. Satu tulangnya ini ya. Ada lagi namanya harimau Sumatera. Pernah lihat harimau nggak? Pernah dong. Oke, yang harimau ini dibaca oleh Kapel. Silakan Kapel. Harimau Sumatera. Wah, harimau Sumatera. Silakan dibaca kembali penjelasannya. Harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Kucing besar ini mampu hidup di hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan. Oke, lanjut ya nak. Sekitar 400 ekor harimau
Sumatera tinggal di cagar alam dan taman nasional, sedangkan 250 ekor harimau Sumatera dipelihara di kebun binatang. Ya, kalau di Medan namanya Medan Zoo ya, kebun binatang Kota Medan ya. Itu letaknya di daerah Simalingkar. Kalau kamu mau lihat hewan-hewan yang ada di hutan, ada di kebun binatang, dilestarikan juga. Kalau ini pasti ada lah ya, karena Miss pernah melihatnya. Hanya saja harimau Sumatera ini, nah namanya binatangnya binatang buas ya, hewannya hewan buas. Jadi kalau kamu jalan-jalan ke kebun binatang atau Medan Zoo di Kota Medan, ya berhati-hati ya, jangan sembarang gitu. Kalau kamu lewat dari kandangnya, lihat dari jauh saja ya, karena ini sangat berbahaya ya. Nah jadi katanya 400 ekor itu tinggalnya di cagar alam, hutan yang luas, hutan yang dibiarkan begitu saja. Sedangkan sisanya dipelihara di Medan Zoo atau di kebun binatang. Supaya untuk pembelajaran ilmu pengetahuan. Anak-anak kalau mau ingin tahu langsung hewannya ada di sini gitu ya. Kita lanjut ya, hewan apa lagi yang tinggal di hutan? Nah, ini ada penjelasannya. Coba dipanggil. Halo dia, silakan halo dia. Yes, Miss. Ya, Rangkong badak. ini gambarnya ya. Kalau jalan-jalan ke Medan Zoo, sudah tahu nih namanya rangkong badak. Penjelasannya adalah, nah, silakan kalau dia. Burung rangkong badak berukuran sangat besar, yaitu 110 sampai 127 cm. Ya, sangat besar sekali ya. Kemudian, burung rangkong kehilangan tempat tinggal akibat eksploitasi hutan dan makanannya yang berkurang. oke, jadi nanti kalau dia jalan-jalan ke cagar alam atau kebun binatang yang ada di Indonesia, kamu lihat namanya rangkong badak ini. Ini hampir punah, katanya tempat tinggalnya dieksploitasi. Alias ada manusia yang nggak bertanggung jawab mengambil hutan itu dengan cara dibakar, ditebang-tebang pohonnya, sehingga dia kehilangan rumahnya. Nah, akhirnya apa? Dia kehilangan tempat makanannya. Lama-lama dia kelaparan dan mati hewan tersebut. Akhirnya mau sedikit jumlahnya. Nah, ya jadi kalau sudah tinggal di hutan itulah rumah mereka. Kita harus menjaganya juga. Oke, selain rangkong badak ada lagi namanya tadi apa? Orang utan. Coba dipanggil Jenika. Jenika Laurencia juga. Silakan Jenika. Orang utan. Ciri-ciri orang utan: 1. Memiliki tubuh yang gemuk dan besar. 2. Berleher besar. Lengan yang panjang dan kuat. Oke, lehernya besar, kemudian lengan, tangannya itu panjang. Ya, tubuhnya itu gemuk. Apalagi, Jenika? Tubuh orang utan, Kakinya. kaki yang pendek dan tertunduk. Oke. Tidak mempunyai ekor. Ya, kalau orang hutan nggak ada ekornya ya, nak. Beda dengan kera ya. Selanjutnya, 5. Tubuh orang utan diselimuti rambut merah kecoklatan. 6. Mereka mempunyai kepala yang besar dengan posisi mulut yang tinggi. ya jadi kalau orang utan identik dengan bulunya yang berwarna merah, ya. Terus tidak punya ekor. Itu saja, gampang sekali ya.
Kalau jalan-jalan ke kebun binatang, Jenika sudah tahu lah. Oh, berarti ini orang hutan, hewan atau makhluk hidup yang tinggal di hutan. Next. Hewan apa ini? Coba saya panggil. Delphania, Clairin, Tanadi. Ada Delphania? Yes, Miss. Silakan Delphania. Pertanyaannya apa ya? Gajah. Kemudian penjelasannya? Hampir seluruh bagian tubuh dari hewan ini memiliki ukuran besar. Iya, ukurannya besar. Apa saja ciri-cirinya? Silakan dibaca dulu. 1. Ciri-ciri Mempunyai belalai panjang. Belalai gajah berfungsi untuk menggenggam bernapas untuk makan, yaitu dengan memasukkan makanan ke dalam mulut untuk minum, untuk membersihkan diri debu, untuk mengangkat, berkomunikasi sebagai alat pelindungan, dan sebagai alat mendengar. Oke, ukuran telinga gajah bagaimana? Ukuran telinga yang besar. Fungsi telinga adalah untuk proses pendinginan. Ya, itulah ciri-ciri dari gajah. Oke, selanjutnya Christabel. Hewan yang ada di hutan, Christabel, silakan. Kakak tua jambul kuning. Oke, ini adalah burung kakak tua yang jambulnya warna kuning, ya. Oke, keterangannya adalah Kakak tua merupakan jenis burung hias yang memiliki bulu indah dengan lengan suara yang cukup nyaring. kakak tua. Kakak tua salah satu burung dengan kecerdasan yang cukup bagus. Burung kakak tua umumnya berusia panjang hingga mencapai 60 tahun, bahkan bisa lebih. Oke, ya. Waktunya tinggal 2 menit lagi, masih ada ya. Coba Miss panggil lagi, sekali lagi. Jekonia, coba Jekonia. Yes, Miss. Oke, ini hewan apa Jekonia? Hewan itu hewan rusa, Miss. Ya, rusa. Silakan dibaca deskripsinya. Rusa. Rusa memiliki tubuh yang besar. Rusa memiliki tanduk bercabang 3. Tanduknya yang ini ya. 1, 2, 3. Bercabang 3 tanduknya. Lanjut. Rusa. Rusa memiliki kecepatan berlari. Oke, sekali lagi. Ini hewan apa? Komodo, Miss. Komodo. Silakan baca kembali. Komodo adalah hewan kadal terbesar di dunia. Iya, hewan kadal tapi terbesar di dunia. Panjang komodo berapa? Komodo memiliki panjang 2
sampai 3